KPU Provinsi, bahkan kami KPU Kabupaten Kota, untuk bagaimana melihat persiapan dari setiap pasangan calon, bahwa dalam proses dan momentum ini harus kita menjaga sama-sama keamanan, ketertiban, dan juga marwah daripada pemilu kada yang akan kita langsungkan di Kota Sorong. 4 calon wali kota yang maju dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang yang akhirnya harus mengundurkan diri adalah nomor urut 1 Petronella Kambuaya, terpilih sebagai anggota DPRK Kota Sorong. 2 Septinus Lobat, aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang juga mengundurkan diri. Wali kota nomor urut 3 Abner Jitmau merupakan anggota DPRD terpilih Papua Barat Daya, dan keempat Augusti Cair Sagrim atau Gusti Sagrim yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Papua Barat Daya dan harus mengundurkan diri karena maju dalam konstelasi pemilihan wali kota Sorong. Demikian Putra Purba melaporkan. RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, Bupati Kabupaten Sorong Selatan himbau pasangan calon ciptakan pilkada damai. Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Samsudin Anggiluli menghimbau pasangan calon atau paslon, bupati dan wakil bupati di pemilihan kepala daerah atau pilkada agar menciptakan situasi yang damai. Ia mengatakan kelima paslon itu telah berkomitmen sebagai putra-putri daerah untuk mewujudkan pesta demokrasi yang aman selama masa kampanye berlangsung. Oleh karenanya dalam tahapan tersebut kelima kandidat harus menyampaikan ide-ide serta gagasan untuk memimpin Sorong Selatan 5 tahun ke depan. 5 kandidat ini sudah berkomitmen untuk menjaga pilkada yang damai, pilkada yang berwibawa. Oleh karena itu saya pesan kepada 5 kandidat bahwa kami adalah figur-figur terbaik yang sudah dipercayakan oleh partai politik tapi juga oleh masyarakat. Maka nanti dalam kampanye sampai dengan tanggal 23 kita semua akan menyaksikan ucapan kalimat yang keluar dari mulut mereka ini adalah kalimat-kalimat yang menyejukkan kita semua. Sementara itu, Kapolres Sorong Selatan AKBP Glenn Roy Mole mengungkapkan, kondusivitas selama pelaksanaan tahapan kampanye sangat penting untuk mendorong terwujudnya pilkada yang aman. Sehubungan dengan itu, ia mengajak para kandidat agar patuh terhadap hukum dan peraturan pemilu. Kita harus menjaga kondusivitas dan keamanan. Ini sangat penting, jadi kami ingatkan, kami himbau paslon untuk sama-sama memberikan himbauan-himbauan kepada para pendukungnya masing-masing. Dan pada saat kampanye kita menjaga etika dan tata krama dalam berkampanye. Patuh terhadap hukum dan peraturan. Ia melanjutkan tugas kepolisian dalam pengamanan pilkada bukan hal yang mudah. Meskipun demikian, pihaknya tetap optimis untuk menciptakan suasana damai selama pelaksanaan tahapan dan agenda pilkada serentak tahun 2024. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Kodim 1807 Sorong Selatan komitmen dukung sukseskan Pilkada 2024. Untuk menunjang pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Kodim 1807 Sorong Selatan berkomitmen memberikan dukungan kepada Polri dalam menciptakan situasi Kantipmas daerah. Dandim 1807 Sorong Selatan Letkol Korps Zeni Moh Zainal Wafa kepada RRI menyampaikan, jajaran TNI Polri bersama ASN memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan damai, khususnya kesiapan dari TNI sendiri. Lanjutnya, Kodim Sorong Selatan selalu siap memberikan dukungan kepada pihak kepolisian, terutama dalam menjaga situasi Kantipmas daerah, sehingga tahapan pilkada dapat berjalan lancar dan sukses. Seperti yang sudah kita ketahui, komitmen dari pimpinan jajaran TNI Polri, kita semuanya bersatu padu, ASN kita netral, dan menciptakan kondisi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sorong Selatan ini selalu kondusif, damai, dan juga pelaksanaan pemilu kada tahun ini bisa berjalan dengan lancar, aman. Kita semuanya komitmen dan bahu-membahu untuk mewujudkan Sorong Selatan yang aman dan damai. Segala kemungkinan akan kita siapkan, walaupun memang kondisinya kita kondusif, tapi tetap kita akan antisipasi, kita siapkan seluruh personil yang ada di Kodim untuk apabila diperlukan perbantuan ke kepolisian, kita siap membantu dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat selama tahapan pemilu.
Pilkada. Dirinya juga mengajak para tokoh dan lapisan masyarakat agar bergandengan tangan mendukung seluruh tahapan pilkada, sebab pelaksanaan pilkada bukan saja menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara, tetapi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Dari SP Teminabuan Sorong Selatan, Brenda Titi Halawa, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu juga Kodim 1802 Sorong siap amankan Pilkada 2024 di Kota Sorong. TNI dalam hal ini Kodim 1802 Sorong senantiasa bersinergi bersama Polresta Kota Sorong untuk mengamankan jalannya tahapan Pilkada 2024 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Komandan Kodim 1802 Sorong, Letkol CJI Angga Wijaya mengatakan bahwa mewujudkan Kamtibmas di Kota Sorong bukan saja tanggung jawab TNI dan Polri serta pemerintah Kota Sorong semata, melainkan dibutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat. Angga Wijaya juga menyampaikan bahwa TNI akan tetap menjaga netralitas TNI dalam Pilkada 2024 ini. Terkait masalah pelaksanaan Pilkada ke depan, kami dari pihak TNI sangat mendukung dalam rangka menciptakan keamanan ketertiban masyarakat agar dalam pelaksanaannya untuk penyelenggaraan Pilkada ini dapat berjalan dengan damai, dapat harmonis, sinergis, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik terjadinya konflik atau perbenturan yang sangat kita tidak inginkan. Kami pihak TNI bersama dengan aparat keamanan, yaitu Polresta Kota Sorong, senantiasa bekerja sama dengan regulasi yang ada. Juga kita melaksanakan tugas untuk membantu kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tak lupa Dandim juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan informasi atau berita hoax yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Kota Sorong. Demikian Husnila yang melaporkan, RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, rapat bersama Forkopimda dan pimpinan OPD PJS Bupati Raja Ampat pastikan pilkada berjalan lancar dan tegaskan soal netralitas ASN. Setelah dikukuhkan Gubernur Papua Barat Daya, pejabat sementara Bupati Raja Ampat Anhar Akib Kadar langsung melakukan pertemuan dengan Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat kemarin. Pertemuan yang digelar di Aula Wayak kantor Bupati Raja Ampat ini membahas terkait tugas pejabat sementara Bupati yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim mengatakan PJS Bupati akan bertugas selama 2 bulan untuk menggantikan Bupati dan Wakil Bupati yang maju dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. PJS Bupati memiliki sejumlah kewenangan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Menurut Sekda, PJS Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pemerintahan yang diatur undang-undang seperti pengesahan APBD perubahan dan pengesahan APBD Induk tahun 2025. Pejabat sementara juga bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan pilkada, memastikan netralitas aparatur sipil negara. Pejabat sementara Bupati juga memiliki wewenang untuk melakukan pengisian kekosongan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Pertama, tugas PJS adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga proses yang saat ini perubahan APBD dan nanti kita bahas APBD 2025 menjadi kewenangan PJS Bupati. Yang berikut, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat bersama-sama dengan Forkopimda yang lain. Yang ketiga, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati untuk PJS Bupati serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Nanti melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Saya perlu menjelaskan ini karena ada informasi simpang siur di mana-mana bahwa kehadiran beliau ini dengan kewenangan tanggung jawab yang jelas tertulis. Sementara itu, penjabat sementara Bupati Raja Ampat, Anhar Akib Kadar menegaskan tidak memiliki kepentingan apapun dalam pilkada tahun 2024, baik dengan calon gubernur maupun calon bupati. Kepentingannya hanya menjalankan tugas yang diberikan Menteri Dalam Negeri. Menurut Anhar, pihaknya akan mengawal pilkada sehingga berlangsung dengan lancar dan demokratis. Pejabat dan semua ASN harus bersikap netral, karena keberpihakan pada salah satu calon akan merugikan diri sendiri dan kandidat yang maju dalam pilkada.
Pimpinan OPD juga diharapkan melakukan pengawasan terkait bawahannya agar menjaga netralitas selama pilkada. Unsur Forkopimda yang hadir dalam rapat bersama PJS Bupati adalah Kapolres Raja Ampat AKBP I Gusti Gede Raka Mertayasa dan Komandan Kodim 1805 Raja Ampat Letkol CZI Triwibowo Angga Astono. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadil Ramdan melaporkan. RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Anda sedang mengikuti berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong. Menangkal paham radikal dan teroris, BNPT bentuk FKPT di Papua Barat Daya. Paham radikalisme dan terorisme mudah menyebar di tengah kalangan masyarakat. Pencegahan harus dilakukan lebih dini sehingga radikalisme dan terorisme tidak meluas dan berdampak terhadap kehidupan rukun yang telah terbangun di Indonesia melalui Bhinneka Tunggal Ika. Direktur Pencegahan Badan Nasional Pencegahan Terorisme BNPT Profesor Dr. Irfan Idris MA dalam forum pratinjau pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKTP di Papua Barat Daya mengatakan, paham terorisme maupun radikalisme hadir di tengah masyarakat yang belum matang dalam mempelajari ilmu keagamaan, sehingga dengan paham setengah-setengah inilah memunculkan sikap mencurigai, tidak saling menghargai, maupun membenci. Ujungnya sikap tersebut berakhir dengan adanya berbagai tindakan fatal yang merugikan orang lain. Kita melakukan koordinasi karena BNPT bukan badan penindak, karena di sini kita lengkap Pak, saya sipil, ada TNI, ada Polri, ada kehakiman, ada pegawai. Jadi tetapi memang kehadiran kita sangat-sangat membawa yang lebih dikedepankan itu mencerahkan masyarakat. Kita cerahkan. Beragama sebenarnya itu sudah bermoderat, tidak perlu moderasi beragama. Orang-orang yang moderat itu orang yang beragama karena kebutuhan lahir dan batinnya dipenuhi. Orang yang tidak punya agama kebutuhan batinnya gersang. Kalau agama, semua agama, nama agama ini tentu mengajari kita. Jadi kompleksitas problematika yang kita hadapi sekarang ini memang semua kita harus bekerja sama. Kita sudah sama-sama kerja, tapi apa sudah bekerja sama? Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Papua Barat Daya Selviana Sangke mengapresiasi langkah BNPT dengan menggelar pratinjau pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKTP di Papua Barat Daya. Selviana Sangke menyebutkan kelembagaan FKTP hadir untuk mencegah dan mengedukasi warga khususnya generasi muda agar tidak mudah terpapar oleh paham radikal maupun teroris, sehingga diharapkan FKTP yang dibentuk akan memberi peran lebih bagi masyarakat. Pembentukan pencegahan teroris di Papua Barat Daya ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Teroris Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan untuk menciptakan kesiapsiagaan nasional dalam rangka mencegah terorisme. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme ini adalah forum strategis yang diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam mengimplementasikan program-program pencegahan terorisme. Usai menggelar dialog, BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT di Papua Barat Daya, di mana Papua Barat Daya merupakan provinsi ke-36 setelah Provinsi Papua Selatan yang telah membentuk FKTP beberapa waktu sebelumnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kembali dari Raja Ampat, setelah 4 hari BBM langka, Raja Ampat dapat pasokan bahan bakar minyak hingga 305.000 liter. Kabupaten Raja Ampat mengalami kelangkaan BBM selama 4 hari. Pasokan BBM jenis Pertalite, Pertamax, hingga biosolar habis di seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat, Syamsuddin Samuel Nimanuho, mengatakan habisnya pasokan BBM di Raja Ampat karena ada keterlambatan pengiriman bahan bakar minyak dari Jawa ke Papua. Pasokan BBM untuk Raja Ampat harusnya telah tiba sejak Jumat pekan lalu. Namun karena keterlambatan stok akhirnya baru tiba pada Kamis ini. Menurut Syamsuddin, jatah pasokan untuk Raja Ampat harus menunggu antrian di Depot Sorong. Hal ini juga menambah keterlambatan pengiriman BBM ke wilayah Waisai. Pihaknya belum bisa memastikan kelancaran pasokan dari Jawa ke Papua. Disperindak hanya melakukan pengawasan saat BBM sudah tiba di Raja Ampat. Berdasarkan data Disperindak, jumlah BBM yang masuk pada pekan ini sebanyak 305.000 kiloliter. Pasokan BBM ini didistribusikan ke 4 SPBU
PLTU yang ada di distrik Kota Waisai. Baik, mengenai keterlambatan ini sebenarnya keterlambatan bukan dari tidak ada stok atau apa, karena mau terlambat pasokan dari Jawa ke Papua. Nah, ini antrian yang cukup panjang di Depot Sorong itu Raja Ampat masuk ke berapa sekian tuh, jadi akhirnya kita harus tunggu antrian seperti itu. Jatah kami harusnya Jumat kemarin, cuma karena keterlambatan sampai hari ini baru masuk sekitar jam 10 tadi. Jadi itu terlambat secara regional. Papua Barat Daya semua ada kelangkaan seperti itu. Yang masuk hari ini sekitar Pertalite sekitar 225.000 KL, Biosolar 35.000 KL, Dexlite 5.000 KL, Pertamax 40.000 KL. Jadi ini saya pikir cukup untuk 10 hari ke depan, sangat mungkin. Ini termasuk besar ini. Biasanya cuma sekitar 100 KL, tapi minggu ini masuk karena keterlambatan kita dapat 225.000 KL. Pejabat sementara Bupati Raja Ampat Anhar Akip Kadar mengatakan BBM menjadi kebutuhan pokok yang penting untuk masyarakat Raja Ampat. Kelangkaan BBM dipastikan sangat mengganggu perekonomian masyarakat. Pemerintah kabupaten akan mempelajari masalah keterlambatan pasokan ini dan kemudian memanggil para pemangku kepentingan seperti OPD teknis dan pihak Pertamina. Menurut PJS Bupati, pemerintah daerah tentu tidak mengharapkan adanya keterlambatan pasokan karena sangat mengganggu perekonomian masyarakat. Pemerintah kabupaten akan mengambil solusi terbaik dalam menangani masalah keterlambatan pasokan BBM. Mengetahui permasalahan ini, tentunya nanti kami akan rapat koordinasi dengan Pertamina, saya tentunya dengan teman-teman OPD teknis, kita cari solusinya seperti apa. Yang pasti BBM ini salah satu kebutuhan pokok. Kalau terganggu pasti juga mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Nah, itu kita tidak harapkan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padil Ramdan melaporkan, RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kateterisasi jantung kini dapat dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah John Pituwanane, Kabupaten Sorong. Penantian panjang di dunia kesehatan di Sorong Raya satu persatu terjawab kini. Rumah Sakit Umum Daerah John Pituwanane Kabupaten Sorong kemarin pagi melonsing pelayanan kateterisasi jantung, di mana dalam waktu dekat pengobatan penyakit jantung sampai operasi penyakit jantung akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah John Pituwanane Kabupaten Sorong. Artinya, penderita penyakit jantung di Sorong Raya, bahkan Papua pada umumnya, sudah tidak perlu lagi jauh-jauh berobat keluar daerah. Apalagi penyakit ini termasuk penyakit yang mematikan tanpa disadari oleh penderitanya yang notabene masih di usia produktif. Segala persiapan telah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit John Pituwanane, seperti tahun 2021 dilakukan MOU dengan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, tahun 2022 penyiapan sumber daya manusia, dokter dan 14 perawat yang disiapkan untuk menangani masalah jantung ini. Tahun 2023 pembangunan seluruh ruangan operasi dan peralatan operasi jantung. Sementara itu, pelayanan diagnostik dengan kateterisasi dimulai hari Rabu 26 September kemarin. Sementara pelayanan operasi jantung terbuka akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Oktober mendatang. Izin kompeten telah diterima oleh Rumah Sakit Umum John Pituwanane pada tanggal 24 September yang lalu. Demikian laporan PJ Bupati Sorong dalam acara launching pelayanan kateterisasi jantung. Jantung tentunya masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia, menurut laporan yang terakhir. Di RSUD Pituwanane Kabupaten Sorong tahun 2023 penyakit jantung merupakan terbanyak kasusnya. Terkait persiapan tahun 2021 pembuatan MOU dengan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Tahun 2022 penyiapan sumber daya manusia lewat 14 orang perawat mengikuti pelatihan jantung dasar, advance dan finishing. Tahun 2023 pembangunan ruangan kateterisasi laboratorium, pembangunan ruangan ICVCU, pembelian alat kateterisasi jantung merek sekosasi merek lain. Pelayanan jantung diagnostik dengan kateterisasi dimulai 26 September 2024. Pelayanan operasi jantung terbuka direncanakan pada 11-12 Oktober yang akan datang. Pelaksanaan kateterisasi jantung hari Kamis 26 September ini sekarang. Izin Bapeten kita sudah dapat 24 September yang lalu, kemarin 2 yang lalu, sehingga kita punya kesempatan melakukan ini semua. Tindakan kateterisasi jantung atau portal intervensi koroner ini
Sementara itu, PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat dalam sambutannya mengatakan bahwa ini adalah kabar sukacita tidak saja untuk kita yang ada di Papua Barat Daya, tetapi seluruh tanah Papua, bahkan Indonesia Timur. Pemerintah menaruh concern yang tinggi tidak saja pada penanganan penyakit jantung, tetapi juga terus berupaya melengkapi penanganan penyakit hemodialisa atau cuci darah, stroke, dan kanker yang banyak diderita oleh masyarakat. Hari ini kita bisa merasakan impian, ya, bukan kita yang hadir di sini, tapi impian semua masyarakat Papua, tidak hanya masyarakat Papua Barat Daya, masyarakat Papua. Semua berharap kalau ada yang dekat di sini, ngapain kita harus pergi ke Makassar, ngapain kita harus pergi ke Jakarta. Kita menyambut baik dengan sukacita ini sejarah yang setelah kita torehkan dengan tinta kemasan ini, dan mudah-mudahan tadi yang diharapkan Pak Bupati berkelanjutan. Jadi juga tadi sudah komitmen dari Pak Direktur, harapan kita ya, bahwa ini akan berkelanjutan sehingga ke depan nanti semakin banyak yang bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit Setelah acara launching dicanangkan, maka seluruh tamu undangan diperkenankan melihat secara dekat keberadaan ruangan-ruangan yang digunakan untuk penanganan penyakit jantung di Rumah Sakit John Pitwanane, Kabupaten Sorong. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Yuda Wibawa melaporkan, RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, PT Kilang Pertamina Internasional RO7 Kasim menggelar Vendor Day. PT Kilang Pertamina Internasional RO7 Kasim menggelar Vendor Day dengan melibatkan seluruh perusahaan mitra PT Kilang Pertamina Internasional Kasim di Vega Hotel. General Manager RO7 Kasim Yoda Handi Prambara mengatakan Vendor Day ini merupakan ajang apresiasi bagi seluruh perusahaan mitra PT Kilang Pertamina Internasional RO7 Kasim yang memberikan dukungan terhadap kegiatan usaha Pertamina di bidang minyak dan gas. Tujuan RO7 Kasim mengundang Bapak Ibu sekalian selain merupakan apresiasi juga merupakan upaya kami untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, sehingga harapannya ialah dengan kerjasama dan kolaborasi yang semakin baik dapat meningkatkan kinerja kami, meningkatkan inovasi kami untuk semakin meningkatkan keuntungan dan perusahaan, dan harapan kami juga dapat juga memberikan kontribusi pada peningkatan keekonomian di Kabupaten Kota Sorong, provinsi-provinsi Papua, dan syukur-syukur bisa menjangkau di Kepulauan Maluku. Dalam kegiatan Vendor Day ini, PT Kilang Pertamina Internasional RO7 Kasim memberikan apresiasi kepada 4 vendor, yakni PT Pulau Soft, PT Anugrah Asmat, PT Garis Ring Sakti, dan PT Pamita Jaya Konstruksi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Yudi Brasko melaporkan, RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya? Kita ikuti bersama perakirawan BMKG Sorong, Rizky. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar Radio RRI Sorong Raya. Dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Sorong dan sekitarnya hari ini Jumat 27 September 2024. Untuk kota Sorong dan Aimas, kondisi cuaca pada umumnya berawan tebal, berpotensi hujan ringan hingga sedang disertai petir atau kilat pada siang dan sore hari. Untuk kota Waisai, kondisi cuaca pada umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang disertai petir atau kilat pada malam hari. Secara umum, suhu udara antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 65 hingga 95%. Sedangkan kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Sorong dan Raja Ampat berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizky selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong. Pendengar, demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.